Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahirabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Walhiqna bi'ibadika salihina ba'da tulil umuri fi ta'atika ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ahlan wa sahlan marhaban di majelis ta'lim ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian fikih syafi'inya. Fikul usrah secara global sudah selesai, masuk sekarang. Masih ada nanti bab wasiat, tapi itu sudah nggak masuk bab usrah sebenarnya, masih bab ukut. Jadi bisa dibilang fikul usrah sudah kita selesaikan, kita masuk ke bab wakaf. Sering kita dengar istilah wakaf, banyak yang minta wakaf, kita juga sering berwakaf. Apa itu wakaf, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Ta'ala? Wakaf, al-waqfu lughatan al-habsu. Wakaf secara bahasa maknanya adalah al-habsu. Al-habsu maksudnya menahan atau berhenti. Waqafatid dabah berhenti gitu. Atau waqafad dara menahan rumah. Nah, kemudian ada juga yang memakai auqafa yuqifu, tapi itu lughatun radi'ah, bahasa yang kurang fusha, yang fusha waqafa yaqifu. Nah, kemudian secara syar'i wakaf didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan yahbisul asla wa yusabbalul manfa'ah. Maksudnya pokoknya ditahan dan manfaatnya diberikan kepada halayak ramai, diberikan kepada mauquf alaih. Gampangnya didefinisikan ulang oleh Khatib Asy-Syarbini. Beliau mengatakan habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi biqat'i tasarrufi fi raqabatihi ala masrafin mubahin mawjud. Nah, ini definisi yang jami'un mani, definisi yang benar-benar lengkap ya. Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtad menyebutkan wakaf maksudnya adalah habsu malin yumkinul intifa'u bih, menahan harta yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan ma'a baqa'i ainihi. Dimanfaatkan tapi ainnya, bendanya tadi itu tetap ada. Nggak akan hilang dengan kemanfaatannya. Nggak dimakan, nggak diminum. Nggak seperti itu. Biqat intasarrufi fi raqabatihi. Dengan kepemilikan yang tidak menjadi kepemilikan pribadi lagi. Sudah nggak bisa diwariskan, sudah tidak bisa dijual belikan, dihibahkan, dan sebagainya. Sudah tidak bisa lagi qat'ut tasarruf ala masrafin mubahin mawjud, untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang ada. Nah, ini nanti sebagai juga quyut atau bagian dari syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudiannya. Baik, itu pengertian wakaf secara lughah, secara bahasa, dan secara istilah. Apa yang mendasari wakaf ini? Wakaf itu masyru' disyariatkan dengan dasarnya Al-Quran, Sunnah, serta ijma'. Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Ya, bahwasanya kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang benar-benar kebajikan. Banyak definisi dari bir sini, tafsiran dari bir di sini banyak. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan harta-harta yang kalian cintai. Dan apa-apa yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Nah, ini para sahabat, ulama menafsirkan ayat ini
syamil am, umum, termasuk masuk di dalamnya adalah wakaf. Jadi wakaf itu adalah salah satu cara untuk meraih kebajikan yang hakiki. Ketika turun ayat ini, Abu Talha radhiyallahu taala anhu mendengar bahwa kita tidak dapat mencapai kebajikan yang hakiki sebelum menafkahkan harta yang paling kita cintai. Abu Talha mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas meriwayatkan setelah turun ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha mendatangi baginda Nabi dan berkata, ya Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapat kebajikan yang hakiki sampai engkau menafkahkan harta yang paling engkau cintai, yang paling engkau cintai. Beliau mengatakan, dan sesungguhnya Rasulullah, aku punya kebun yang paling aku cintai. Kebun ini juga sebenarnya kebun yang biasa dimasuki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul biasa berteduh di kebunnya Abu Talha, minum dengan air segarnya, juga menikmati buah-buahannya. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, kebunku ini aku ikhlaskan untuk Allah, untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bah ya bah Aba Talha, dzalika malun rabih. Masya Allah, bahasa kita bagus, beruntung ini adalah harta perniagaan yang sangat menguntungkan. Qabilna minka, kami menerima, kami terima, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waradadnahu alaik, kami balikan lagi kepadamu. Faj'alhu fil aqrabin, maka bagi-bagilah untuk saudara-saudara dan kerabatmu. Kemudian Abu Talhah menyedekahkan ini untuk keluarganya, untuk kerabatnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain. Baik. Nah, kemudian kalau sunnahnya kita temukan banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan wakaf. Salah satunya hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Ini hadis yang masyhur sering kita dengar. Kalau seorang manusia meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedekah jariyah, kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani dan lain-lain, ketika menjelaskan yang dimaksud sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya tetap mengalir. Kenapa mengalir? Karena ainuhu yabqa, bendanya itu tetap ada. Manfaatnya terus dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang membutuhkan. Karenanya pahalanya terus mengalir. Itu dimaknai dengan wakaf. Nah, kemudian Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya Umar ibn al-Khattab itu mendapatkan bagian tanah di Khaybar, ya, mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Datang menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, aku belum pernah mendapatkan tanah yang begitu baik, tanah yang begitu berharga, gitu. Melebihi tanah yang ada di Khaybar ini. Maka kira-kira ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah untuk memperlakukan tanah ini? Apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau bisa menahan asalnya, usulnya ditahan. Maksudnya yang disediakan wa tasaddaqta biha, dan engkau menyedekahkan manfaatnya. Itu kan di tanahnya ada kebun, ada kurmanya, ada tanaman-tanaman yang lain. Tanahnya ini ditahan, disedekahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanfaatkan untuk umat Islam, kepentingan umat Islam. Fatasaddaqa biha Umar, kemudian Umar bersedekah dengannya dengan syarat annahu la yuba', tidak dijual, wala yuhab, tidak diberikan, wala yuras, tidak menjadi warisan, wa tasaddaqa biha fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilil sabil.
Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku sedekahkan ini. Manfaatnya untuk siapa? Untuk fakir miskin, untuk para kerabat dekat, keluarga, untuk orang-orang yang masih dalam perbudakan, juga untuk orang-orang yang berada di sabilillah dan ibnu sabil, juga untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Tidak masalah, kata Umar bin Khattab, tidak masalah bagi orang-orang yang mengaturnya. Nazir gitu bahasa kita sekarang, tidak masalah bagi nazirnya untuk memakan darinya selama tidak menumpuk harta kekayaan. Dan ini jelas-jelas secara tekstual menggambarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk berwakaf. Bahkan jauh ketika umat Islam baru datang ke Madinah, datang secara berbondong-bondong rame-rame. Di Madinah itu baru sumurnya itu yang menguasai orang Yahudi. Nggak ada sumur air yang enak diminum gitu, dipakai air yang segar gitu, kecuali dimiliki sumurnya oleh orang Yahudi. Akhirnya Utsman bin Affan berinisiatif sumur rumah, terkenal namanya sumur rumah. Kemudian Utsman bin Affan berinisiatif untuk membelinya. Sumur ini dibeli. Kemudian oleh Utsman bin Affan disedekahkan untuk seluruh orang Islam yang ada di Madinah, termasuk Utsman bin Affan pun ikut mengambil bagian darinya. Nah, karena penjelasan itulah yang disebut banyak ulama wakaf pertama di dalam Islam di fase Madinah, yaitu wakafnya siapa? Utsman bin Affan yang membeli sumur untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, kemudian seluruh ulama berijma bahwasanya wakaf ini dianjurkan, wakaf disyariatkan. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwasanya balaghani anna thamanina sahabiyan minal ansari tasaddaqu bisadaqatin muharramat. Telah sampai kepadaku bahwasanya ada 80 sahabat dari kalangan Ansor bersedekah dengan sedekah yang haram. Sedekah yang haram itu maksudnya kata ulama, memaknai kalimat ulama Syafi'i, maksudnya sedekah wakaf yang tidak boleh dijual lagi, tidak boleh diambil lagi, tidak boleh ditarik lagi. Imam Mawardi juga menukil seluruh sahabat ijma bahwa wakaf ini diperintahkan dan dianjurkan. Kalau kita baca buku-buku, bahkan tidak satu pun sahabat kecuali semuanya pernah berwakaf. Saking wakaf ini pahalanya mengalir ya, sampai meskipun sudah meninggal yang namanya wakaf masih dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, pahalanya pun tetap mengalir. Baik, bahkan ada dalil kiasnya, Quran, sunnah, ijma, dan kias. Dikiaskan dengan wasiat. Kalau wasiat saja dianjurkan, apalagi wakaf ya. Wasiat itu untuk personal, wakaf ini bisa untuk personal dan bisa untuk umat. Maka lebih berhak untuk dianjurkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Suara saya jelas ya, Pak Joko, teman-teman semua? Jelas ya? Iya, baik. Terus kemudian apa hukum wakaf? Ya, hukum wakaf sebagaimana dalil-dalil yang kita jelaskan tadi, mandubun ilaiha, dianjurkan sunnah. Wakaf ini hukumnya sunnah. Apa hikmah di balik wakaf? Banyak sekali hikmah yang bisa kita petik, kita tarik dari syariat wakaf ini. Di antaranya membuka pintu kebaikan yang sangat banyak. Bahkan sampai seseorang sudah meninggal itu mendapatkan kebaikan dari adanya wakaf ini. Kebaikannya bagaimana? Pahalanya akan terus mengalir. Badan boleh dikubur di liang lahat, tapi kebaikan tetap mengalir selama benda wakafnya ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat, masih dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menjadi mauquf alaih, yang ditujukan untuk memanfaatkan wakaf ini. Terus kemudian tahqiqul iman wal ubudiyah lillah. Ini menjadi sarana untuk mencapai keimanan yang sempurna. Ya, mendekati kesempurnaan lah kalaupun nggak sempurna. Benar-benar untuk mewujudkan keimanan yang baik. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan cinta kalau mau berwakaf. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Terus kemudian wakaf ini bagian dari sarana mengembangkan ekonomi Islam. Ya. Kenapa?
Karena wakaf ini kalau dikelola dengan cara yang baik akan menjadi warisan bagi generasi-generasi yang akan datang. Wakaf yang ditujukan untuk para thalabul ilmi. Anggap si fulan, si A, si B membangun pesantren. Sudah bangun pesantren, ya sudah tinggal apa? Tinggal ditempati oleh para thalabul ilmi, nggak perlu bayar lagi, nggak perlu nyewa lagi karena sudah disiapkan. Ini khusus untuk thalabul ilmi, kan gitu. Kalau saat dulu ya, saat saya masih di Riyadh sana, masih di Saudi itu, ada banyak gedung-gedung yang diwakafkan khusus untuk ditempati mahasiswa-mahasiswa yang membawa keluarga. Itu ada di Riyadh, ada di Diriyah gitu ya. Ada nemu juga yang ke arah Mekah sana itu apa namanya itu yang udah dekat turunan itu ada juga di sana itu. Itu khusus diwakafkan bagi mahasiswa yang membawa sanak keluarganya. Jadi benar-benar sebuah nizam, aturan sosial keekonomian yang membangun keumatan, membangun ekonomi umat. Jadi kan umat ini terus bergerak bagus gitu. Belum lagi kalau ini orang bangun ruko untuk diwakafkan, diijar, disewakan. Kemudian hasil sewanya untuk siapa? Untuk kemaslahatan umat. Mungkin untuk membiayai kegiatan masjid, kegiatan pengajian, dan kegiatan keumatan-keumatan yang lain. Itu Masya Allah, ya banyak sekali manfaat yang akan diambil dari generasi ke generasi. Sampai sekarang kita lihat ya, orang-orang yang berwakaf di Madinah itu dapat pahalanya semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau bangun masjid itu, bangun masjid minta kepada Bani Najjar. Saya ingat saya Bani Najjar, ya Bani Najjar, thaminuni haitakum. Wahai Bani Najjar, hargai nih kebun kalian ini, mau saya bangun masjid. Kata Bani Najjar, enggak ya Rasulullah, kami pengen jadikannya sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Najjar dapat pahalanya sampai sekarang dapat pahalanya. Baik, terus masih banyak lagi apa manfaat dan hikmah-hikmah dari wakaf bisa dibaca sendiri, nanti cari sendiri ya, karena kalau sudah membahas tentang hikmah nggak akan habis, semua bisa mencari dan menggali hikmah masing-masing. Nah, kemudian kita bahas secara fikihnya arkanul waqfi wa syurutihi, rukun-rukun wakaf dan syarat-syaratnya. Wakaf memiliki 4 rukun ya, 4 rukun. Yang pertama adalah wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua adalah mauquf. Mauquf maksudnya benda yang diwakafkan apa? Ini Pak Joko mau wakaf, Pak Joko berarti wakif. Nah, terus kemudian bendanya disebut sebagai mauquf. Wal mauquf alaih, orang yang dituju untuk memanfaatkan mauquf ini. Wakaf masjid. Yang dituju siapa? Masyarakat, biar sholat di masjid, biar dipakai kegiatan taklim, kegiatan TPA, kegiatan sosial, kegiatan apa. Itu namanya mauquf alaih. Wasighah dan akad ya. Nah, semuanya ini akan ada penjelasannya masing-masing. Satu persatu kita bahas ya. Baik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-waqif. Suara saya masih jelas ya, Pak Joko? Teman-teman? Halo? Masih? Baik. Kita lanjutkan. Rukun yang pertama kita bahas adalah al-waqif, yaitu orang yang berwakaf. Apa saja syarat-syarat sahnya orang untuk berwakaf? Tidak semua orang itu bisa berwakaf ya. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah at-taklif, orang-orang yang sudah diberi pembebanan. Wa syurutut taklif al-bulugh wal aql. Syaratnya taklif itu adalah balik dan berakal. Berarti kalau orang belum balik, anak kecil ya belum balik, belum boleh wakaf. Karena mengapa? Belum mukallaf, laisa mukallafan, ghairu mukallaf. Atau enggak berakal, namanya orang enggak punya akal. Marfu' anhul qalam. Rasulullah SAW sabdakan, ya rufi'al qalamu an salas. Bahwasanya pena itu diangkat dari 3 orang. Anak kecil sampai balik, orang gila sampai sadar, sampai sehat sembuh, orang tidur sampai bangun. Itu marfu' anhumul qalam. Nah, kemudian yang kedua adalah al-ikhtiyar. Maksudnya atas kehendak pribadi, bukan dipaksa.
Karena ya semua kalau dipaksa itu kan nanti nggak sah, kecuali paksaan yang benar dari hakim untuk menjual hartanya, urusan beda. Nanti kita bahas di fikih muamalah. Kemudian yang ketiga adalah milkul lain. Maksudnya disyaratkan bahwasanya orang yang berwakaf itu adalah pemilik dari bendanya. Jadi tidak sah. Tidak sah siapa di sini? Pak Joko apa siapa lagi nih yang ada di sini? Abu Aska atau Abu Sakib gitu mewakafkan benda-benda yang bukan miliknya. Wakaf mobil. Abu Sakib mewakaf mobil milik siapa? Pak Joko. Ya nggak boleh. Atau sebaliknya Pak Joko mewakaf mobil milik Abu Aska. Ya nggak boleh loh. Milik Pak Jamiat. Ya nggak boleh. Wakaf itu harus miliknya dia gitu. Baik. Terus kemudian yang keempat adalah ahliyatut tabarru. Orang ini memang tidak dicegah untuk memanfaatkan hartanya. Boleh membelanjakan hartanya sendiri. Emang ada orang yang tidak boleh membelanjakan harta sendiri? Ada. Seperti mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang ditahan. Tidak boleh membelanjakan harta sendiri. Bisa jadi karena bangkrut, pailit gitu. Nanti dihukumi oleh hakim mahjur. Ditahan hartanya nggak boleh dibelanjakan. Atau safah, idiot, kaya tapi idiot. Ini ya tidak boleh membelanjakan hartanya. Jadi tidak sedang ditahan oleh syariat membelanjakan hartanya. Jadi empat syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang mau berwakaf. Saya ulang, yang pertama mukallaf, yang sudah mendapat pembebanan. Yang kedua adalah ikhtiar, pilihan pribadi tidak paksaan. Yang ketiga adalah pemilik bendanya. Yang keempat tidak sedang dalam tahanan syariat, tidak boleh membelanjakan hartanya. Nah, kemudian dari hal ini bisa kita lihat bahwasanya orang untuk berwakaf itu tidak disyaratkan berilmu. Orang nggak alim, bukan kiai, bukan ustadz mau wakaf, boleh. Bahkan bisa jadi orang-orang yang tidak berilmu tapi banyak duitnya, berwakafkan tanah, mungkin membangun masjidnya, atau membuat pesantren, membuat sekolah untuk anak-anak yang sekolah. Bisa jadi pahala mereka lebih banyak daripada Pak Kiainya yang mengasuh pesantren. Bisa jadi. Karena ini benar-benar wakaf ya. Jadi kebaikan yang diperoleh oleh kiai, kebaikan yang diperoleh oleh para santri, itu semua yang wakaf tadi, meskipun orangnya bukan kiai, nggak ngerti ilmu agama mendalam, karena sudah berwakaf dapat pahala semuanya. Membangun pesantren nanti banyak yang hafidhah, dia dapat pahala semuanya. Ini hafidhahnya nanti juga mengajar keluar gitu. Banyak yang hafidhah lagi, murid-muridnya dapat pahalanya lagi karena perantara orang yang berwakaf tadi membangun pesantren. Jadi enggak disyaratkan harus orang yang berilmu, harus orang yang alim, itu tidak disyaratkan. Kemudian yang kedua, tidak disyaratkan Islam. Nah, orang kafir boleh wakaf? Boleh menurut ulama Syafi'iyah. Yasihhu waqful kafir walau li masjid. Orang kafir pengen wakaf untuk bangun masjid? Boleh? Boleh. Orang kafir pengen wakaf untuk bangun madrasah ibtidaiyah, bangun TPA, bangun pesantren, madrasah sanawiyah, rumah tahfidz, rumah Quran? Boleh? Boleh. Dan orang kafir juga bakal dapat pahala? Dapat. Sebagaimana orang muslim dapat pahala, orang kafir dapat pahala. Namun bedanya, pahala orang Islam itu di dua dar, di dua dunia, yaitu ya dunia dan akhirat. Dua masa, dua waktu. Sedangkan ini orang-orang Islam ya, mohon maaf. Kalau orang Islam pahalanya di dua waktu, dunia dan akhirat. Sedangkan pahala orang-orang kafir hanya di dunia saja. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yazlimu mu'minan hasanah. Allah tidak akan pernah mentolimi orang Islam meskipun satu kebajikan yang dia kerjakan. Yu'ti biha fid dunya wa yujzi biha fil akhirah. Dibalas di dunia, dapat pahala juga nanti di akhirat. Wa ammal kafir. Adapun orang kafir yang berbuat kebaikan, bagaimana? Fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya. Maka orang kafir itu tetap dapat pahala. Dapat makanan yang dia mau, dapat kesuksesan yang dia mau, dapat keselamatan yang dia mau dari sedekah yang dia lakukan. Ada orang kafir berdonasi, ada orang kafir bersedekah, ada orang kafir membantu sesama, orang kafir
ngasih beasiswa dan sebagainya, kegiatan-kegiatan sosial kebaikan, mereka dapat pahala, dapat, nggak dizalimi oleh Allah, cuma pahalanya hanya di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirati lam yakun lahu hasanah yujza biha. Tapi nanti di akhirat, karena statusnya tidak Islam, statusnya non-muslim, nanti di akhirat tidak mendapat pahala sama sekali. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Karena menurut ulama Syafi'iyah, orang kafir boleh berbuat baik, bahkan boleh bangun masjid, dapat pahala, dia bakal dapat pahala ini di dunia. Tapi di akhirat tidak dapat. Karenanya sah-sah saja seandainya ada orang kafir mau berwakaf. Yang ketiga, tidak disyaratkan orang yang wakaf itu harus orang yang sehat. Seandainya orangnya marid, gitu, orangnya sakit, boleh nggak berwakaf? Ya boleh-boleh saja. Boleh berwakaf, boleh. Tapi kata ulama Syafi'iyah dibatasi sepertiga dari hartanya. Enggak boleh dari sepertiga. Kenapa? Karena sepertiga itu sudah banyak. Dalam hadis sahih riwayatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul bersabda, "Was-sulusu katsir." Dalam bab wasiat nanti insyaallah kita bahas juga. Sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah sangat banyak, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu syarat-syarat wakif, syarat-syarat orang yang berwakaf. Masuk ke rukun yang kedua. Jadi mohon maaf teman-teman semuanya di damam, khutbar dan yang lain-lainnya. Bab wakaf ini lumayan panjang, jadi tidak bisa dibahas satu kali. Rukun yang kedua adalah mauquf. Apa itu mauquf? Harta benda yang kita wakafkan, yang kita berikan untuk Allah, untuk agama ini, itu disebut sebagai mauquf. Nah, apa syarat-syaratnya? Ya, secara global an yakuna malan wa ainan. Syarat-syaratnya ini harus bentuk benda yang bernilai duit. Benda ada bendanya gitu, dan memiliki nilai secara ekonomi, secara ada muayyanahnya juga, tertentu, spesifik. Terus mamlukatan milkan yakbalun naqli, dan dimiliki bukan milik orang lain. Yahsulu minha faidah, ada manfaatnya. Kalau gak ada manfaatnya ya tak bisa. Nah, terus kemudian tafsirnya secara terperinci kita bahas satu persatu. Yang pertama syaratnya adalah al-ainu al-muayyanah. Jadi benda yang diwakafkan itu harus spesifik, jelas. Syarat benda. Maksudnya benda itu ya benda, rumah gitu mungkin, atau sawah, atau lereng gunung, atau kalau memang punya kali, wakaf kali, boleh kalau memang kali bisa dimiliki gitu. Atau wakaf mobil, kan benda itu, wakaf motor, wakaf kitab, wakaf buku, boleh semuanya, karena itu bentuknya benda. Dan syaratnya harus muayyan. Maksudnya muayyan itu ya jelas ini gitu. Jangan sampai bilang saya wakafkan itu salah satu mobil yang mana? Plat ganjil atau plat genep gitu kan. Yang nomornya awalannya apa, yang warnanya apa, harus muayyan, tidak boleh mubham, tidak boleh ada kerancuan. Itu yang pertama, jelas. Yang kedua adalah al-milkul qabilu lin-naqli. Jadi benda yang diwakafkan itu adalah benda yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan kepemilikannya. Karena mengapa? Memang wakaf itu adalah pemindahan kepemilikan dari milik pribadi menjadi milik Allah. Dari milik personal seolah-olah menjadi milik masyarakat, nggak ada yang memilikinya. Jadi bendanya ini harus bisa dipindahkan. Karenanya ya tidak boleh seseorang yang mewakafkan janin yang masih ada di induknya, wakaf sapi tapi masih bayi, masih ada di induknya, ya belum bisa dipindahkan ini, nggak bisa. Jadi tidak boleh ya. Kalau wakaf induknya, wakaf si emaknya si sapi ini malah boleh gitu. Wah, karena si janinnya kan bakal menjadi ikut emaknya. Wa yustasna min syartil milki waqful imam li syai'in min baitil mal. Nah, ini boleh bagi imam. Bagi imam meskipun dia tidak memiliki duit di baitul mal, di kas negara, kalau dia melihat ini kas negara untuk bangun sekolah, untuk bangun rumah sakit, untuk mengadakan lahan kuburan, untuk mengadakan lahan jalan,
memakai kas negara boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Sebab Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama di Irak. Jadi ketika Irak itu dibuka di zaman Umar bin Khattab, beliau meminta persetujuan para huzat, para pejuangnya, para mujahidinnya, minta persetujuan bagaimana kalau ini saya wakafkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semua pasukan Islam menyetujuinya. Jadi boleh, ini pengecualiannya, meskipun tidak memiliki boleh mewakafkan. Ini khusus untuk pemimpin negara. Kalau bukan pemimpin negara ya tidak diperbolehkan. Yang ketiga syaratnya adalah al-faidah wa nafa'. Benda yang diwakafkan harus ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Mungkin susu, kalau wakaf sapi, kambing gitu. Sapinya dipelihara, kambingnya dipelihara, ada susunya. Susunya itu bisa dibagikan kepada mauquf alaihnya. Atau buah. Buah maksudnya mungkin wakaf kelapa, banyak buahnya. Atau wakaf pohon apa, kalau sono kurmanya bisa dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Atau mungkin untung seperti apa? Ya untung dari menyewa gitu, menghasilkan. Wakaf gedungnya disewakan kan bisa. Wakaf mobil juga bisa disewakan, bisa. Atau bisa dipakai untuk mengantar orang-orang yang memerlukan. Jadi mobil ambulan dan sebagainya boleh karena memang ada manfaatnya seperti itu. Baik. Nah, kalau tidak ada manfaatnya, contohnya mewakafkan tanah untuk apa? Untuk nanam padi. Tapi yang diwakafkan adalah tanah yang penuh batunya. Nggak bisa dicangkul, nggak bisa diolah gitu. Ya nggak bisa itu namanya. Kan nggak ada manfaatnya. Baik. Terus kemudian kata para ulama, tidak disyaratkan manfaat itu harus sekaligus ada. Manfaatnya mungkin nanti baru ada. Boleh atau tidak? Boleh. Contohnya wakaf Wakaf ini sapi dengan anak-anaknya gitu. Ya, lah anaknya ini kan belum ada manfaatnya, tapi kan nanti juga bermanfaat. Nah, gitu. Jadi meskipun belum ada sekarang, kalau ma'aluhu ilal manfaah, kedepannya bakal bermanfaat juga diperbolehkan. Yang keempat, dawamul intifa'. Syaratnya benda yang diwakafkan itu manfaatnya harus terus bisa dimanfaatin. Bukan benda yang dimanfaatkan sekali terus kemudian habis. Anggaplah ini roti gitu ya. Anggap ini roti. Nah, terus kemudian wakaf roti, memanfaatkannya dimakan, habis. Ya enggak jadi wakaf. Jadinya apa? Jadinya sedekah biasa. Enggak bisa tuh jadikan wakaf. Karena mengapa? Manfaatnya langsung habis. Wakaf itu adalah benda yang manfaatnya terus-menerus ada. Terus-menerus ada, apakah harus selamanya ada? Enggak. Ini namanya harus selalu ada itu ya relatif ya. Namanya benda itu bakal rusak, orang juga bakal mati, yang buat bendanya juga bakal mati, masa benda nggak bakal rusak? Ya namanya rumah ditempati bakal rusak, juga bakal ambruk, masjid juga bakal ambruk. Kalaupun nggak ambruk, kadang diambrukin sama masyarakat. Karena mungkin sudah merasa sudah ketinggalan zaman, sudah banyak bocornya, sudah tidak menampung jumlah jamaah dan sebagainya lah. Banyak pertimbangan. Jadi maksudnya nggak sekali habis. Kalau sekali habis ya bukan wakaf. Nah terus sampai kapan? Ya lama, dalam waktu yang lama nggak habis-habis itu bisa diwakafkan. Ya. Baik, terus kemudian apa hukumnya wakaf benda-benda yang tidak bisa dipindahkan. Wakaf rumah, wakaf tanah, atau wakaf ruko, wakaf toko, atau wakaf sumur. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Boleh nggak berwakaf dengan benda-benda yang bisa dipindahkan? Mungkin motor untuk yayasan, motor untuk pesantren, sepeda untuk siapa, gitu. Atau mobil, atau hewan, dan sebagainya. Baju, perkakas, mungkin komputer, meja, rak, buku, apa. Boleh itu semuanya? Boleh. Karena memang manfaatnya bisa bertahan lama. Printer, wakaf printer, ya bakal dipakai.
Meskipun printer bakal rusak kan. Wakaf HP untuk yayasan, untuk pesantren, boleh? Boleh, karena HP juga bakal dipakai lama. Ya nggak sekali dua kali rusak lah, paling berapa tahun baru rusak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian boleh tidak wakful musya'? Wakful musya' itu wakaf yang tidak utuh. Bangun masjid nggak semuanya. Bangun masjid cuma wakaf semen 2 sak. Cuma wakaf keramik ya, lantainya itu, marmernya berapa? 2 meter, 3 meter. Boleh? Boleh. Itu disebut sebagai wakful musya'. Dalilnya apa? Tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang meminta orang-orang Bani Najjar untuk menjual tanahnya, ternyata enggak dijual. Diwakafkan ke baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya Umar juga. Umar bin Khattab kan punya mi'atu sahmin fi Khaybar. Punya 100 bagian di Khaybar, dan terus diwakafkan oleh Umar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sekarang yang menjadi acuan, menjadi dalil diperbolehkannya wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang itu digalakkan sekarang. Begitu juga wakaf uang. Nanti kalau wakaf uang ada pembahasan sendiri ya, sabar. Wakaf melalui yang uang itu takyifnya sebenarnya kita mewakilkan kepada pihak yang mengumpulkan wakaf tadi untuk mewujudkannya menjadi benda wakaf. Apa contohnya? Ya contohnya kami ini di El Tartil di Bekasi mau membangun pesantren. Pesantrennya dicari. Membuka peluang wakaf yang mau wakaf untuk bangun pesantren, silahkan kami terima. Sebenarnya kami ini adalah wakil sampean, wakil antum semua untuk mewujudkan wakaf tadi. Meskipun wakafnya tadi mungkin bentuknya cuma 100.000 dapat tanah 2 meter. Atau 200.000 dapat tanah mungkin 4 meteran. Atau kalau udah tinggal bangun kita mungkin dapat semen berapa? 2, 3, 4 sak, mungkin dapat catnya berapa. Itu boleh. Karena dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang membangun masjid meskipun cuma sebesar sangkar burung, kama fasikoto itu ya sangkar burung gemak gitu ya. Itu nanti di akhirat akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan maksudnya sekecil apapun wakaf itu boleh. Nah, sekarang udah banyak gerakan wakaf cuma 5.000, 10.000, 20.000 itu sudah sangat banyak. Jadi boleh, ini wakaf melalui uang biasanya. Karena kalau orang sendiri beli semen nganterin, ada sih yang masih bisa. Tapi lebih enak lagi zaman sekarang tinggal scan barcode atau transfer, saya wakaf, konfirmasi wakaf untuk pembangunan pesantren kan gitu. Boleh meskipun tidak bangun sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian bagaimana? Boleh enggak wakaf ini rumah tingkat, gedung tingkat, apartemen. Yang diwakafkan yang lantai 2 saja, boleh. Yang diwakafkan lantai bawah saja, lantai atasnya kagak, boleh? Boleh. Karena mengapa? Ya, kita boleh jual lantai atas itu juga boleh. Kalau boleh dijual, boleh dipindahkan kepemilikan, berarti juga boleh diwakafkan. Kan gitu. Naik kan, bangunan naik berapa lantai gitu. Udah, saya wakafkan aja yang lantai 2, lantai 3, lantai 4-nya. Yang satunya buat saya. Boleh seperti itu, sah-sah saja ya. Baik, terus kemudian yang kelima syaratnya manfaat adalah al-manfaatu mubahah maksudah. Manfaatnya itu manfaat yang boleh. Benda tadi memiliki manfaat dan kemanfaatannya itu boleh. Menurut syariat manfaat ini boleh dipakai. Ada benda-benda yang manfaat, tapi manfaatnya nggak boleh. Contohnya alatul lahwi, alat-alat musik, gitar, dan sejenisnya itu tidak boleh diwakafkan. Karena mengapa? Kalau menurut ulama Syafi'iyah, gitar dan sejenisnya itu adalah alatul malahi. Alat-alat yang menyebabkan kita lalai. Nggak boleh, gitu, nggak boleh. Yang haram berarti tidak boleh diwakafkan. Dan ya kiaskan aja lah yang lain-lain semua. Terus kemudian bagaimana dengan wakaf duit? Nah, ini sekarang di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia yang memiliki yang mengayomi mungkin Badan Wakaf Indonesia kan itu membolehkan wakaf uang.
Wakaf uang itu maksudnya bukan wakaf melalui uang, bukan saya membelikan semen, saya bangunkan masjid, saya bangunkan panti yatim, saya bangunkan madrasah, sekolah pesantren, bukan. Wakaf uang itu maksudnya ya anggap saya nazirnya, saya mengumpulkan uang. Bentuknya uang, uangnya jadikan sebagai objek wakafnya. Yang jadikan wakafnya, benda wakafnya adalah uangnya ini. Boleh atau tidak? Menurut jumhur ulama tidak boleh. Ini juga fatwa yang mu'tamad di fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Itu yang mu'tamad tidak boleh wakaf uang. Kenapa? Karena tidak mungkin memanfaatkan uang kecuali dengan menghabiskannya. Uang diwakafkan. Dan terus buat apa gitu? Dibeliin, ya hilang duitnya. Padahal namanya wakaf itu kan manfaatnya. Ada pendapat yang ghairu mu'tamad ini. Pendapat yang tidak mu'tamad dibolehkan. Wa fi qaulin yajuzu waqfuha. Bisa dibaca di Mughnil Muhtaj, Muhadzab, Al-Majmu', Raudhah Al-Hawi, dan Al-Anwar fi Amalil Abrar di mazhab Syafi'i. Ada pendapat kedua boleh. Bolehnya kenapa? Uang kan bakal habis. Enggak. Uang itu enggak bakal habis. Paling ya kalau diwakafkan, uang itu manfaat. Untuk apa? Memajukan ekonomi umat. Saya kalau dapat duit mungkin berapa? 100 miliar atau 200 miliar. Saya manfaatkan untuk membangun ekonomi umat. 200 miliar itu saya kembangkan, saya investasikan, saya putar. Dan saya harus menjamin bahwasannya 200 miliar itu tidak akan berkurang. Seandainya berkurang, maka saya harus menggantinya. Itu syaratnya. Kalau mau mengambil wakaf uang. Ya. Nah, kemudian saya kelola. Hasil kelolaannya itulah nanti yang bakal kembali sebagai nadir saya dapat, kalau di sini di undang-undangnya 10%. Ya, undang-undangnya. Terus kemudian yang 90% disalurkan, dibagi untuk manfaat kemaslahatan mauquf alaih, juga untuk kemaslahatan mungkin operasional lembaganya. Jadi diperbolehkan, boleh. Itu yang dipakai di Indonesia, dan banyak negara-negara Islam sekarang, negara-negara modern memakai ini karena memang benar-benar menggerakkan perekonomian. Nah, kalau modalnya 100 juta, orang dibeli modal 10 juta, nggak ada bunganya, cuma yang penting ini modal nggak boleh kurang, seneng dia. Dia dapat 10%-nya kan. Kalau untung dapat 10%-nya, tapi kalau rugi tetap harus balik 10 miliar itu. Oh, banyak orang yang mau. Daripada ngambil pembiayaan di perbankan, pasti akan ada bunganya lah, akan ada fee-nya ke mereka minimal. Jadi ini sekarang menjadi solusi, digalakkan besar-besaran, baik di Saudi atau di Indonesia atau di negara-negara yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum masuk ke rukun as-salis, rukun yang ketiga mauquf alaih, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo.